Hai teman-teman, konstitusi itu seperti pondasi rumah untuk sebuah negara. Di dalamnya ada nilai-nilai penting dan cita-cita bangsa. UUD 1945, konstitusi kita, sudah memandu Indonesia sejak merdeka. Tapi perjalanan bangsa kita juga penuh dengan perubahan. Makanya UUD 1945 diubah beberapa kali. Gimana sih proses perubahannya? Apa saja hal penting yang membuat perubahan itu terjadi? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Bagai cerita ini berusaha memperbaiki Indonesia. Tahun 1999, Indonesia memasuki babak baru. Tuntutan reformasi bergema di mana-mana, minta perubahan besar di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu yang disorot adalah UUD 1945, yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Amandemen pertama pun dilakukan. Perubahannya fokus pada penguatan hak asasi manusia, pembatasan masa jabatan presiden, dan penegasan peran lembaga negara. Banyak perdebatan seru di sidang-sidang MPR waktu itu. Semua orang, dari aktivis, dosen, sampai masyarakat biasa, ikut menyampaikan pendapatnya. Amandemen pertama jadi momen penting, awal dari perjalanan panjang reformasi konstitusi di Indonesia. Sebuah perubahan yang didorong oleh semangat untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis. Setahun kemudian, amandemen kedua UUD 1945 dilakukan. Kali ini fokusnya mengatur ulang sistem pemerintahan. Dari yang tadinya semua diatur pusat, menjadi dibagi ke daerah. Otonomi daerah diperkuat, daerah diberi kuasa lebih untuk mengurus dirinya sendiri. Perubahan ini karena pembangunan belum merata dan ada ketidakadilan yang dirasakan daerah selama Orde Baru. Amandemen kedua diharapkan bisa mengatasi masalah itu dengan memberi kesempatan bagi daerah untuk maju dan berkembang sesuai kemampuan dan ciri khasnya. Tapi, prosesnya nggak mudah. Masih banyak perdebatan tentang bagaimana otonomi yang baik, pembagian kekuasaan, dan cara mengawasi pemerintahan daerah. Bab 3. Amandemen ketiga, suara rakyat memilih pemimpin. Tahun 2001, amandemen ketiga UUD 1945 digelar lagi. Salah satu hal penting yang dibahas adalah cara memilih presiden. Kalau dulu presiden dipilih oleh MPR, amandemen ketiga memutuskan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini disambut baik oleh banyak orang. Pemilihan langsung dianggap lebih demokratis, memberi kesempatan setiap warga negara untuk ikut memilih pemimpin bangsa. Amandemen ketiga juga membahas hal-hal penting lainnya, seperti memperkuat hukum, membentuk Mahkamah Konstitusi, dan mengatur hak-hak warga negara. Bab 4. Amandemen keempat, menyempurnakan sistem, memperkuat pengawasan. Amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 jadi perubahan terakhir sampai sekarang. Fokusnya menyempurnakan aturan yang sudah ada dan memperkuat sistem pengawasan antar lembaga negara. Salah satu perubahan pentingnya adalah memperkuat peran Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah di pusat. DPD diberi wewenang lebih besar dalam membuat undang-undang, terutama yang berhubungan dengan daerah. Selain itu, amandemen keempat juga mengatur tentang pemilihan anggota DPR dan DPRD, memperkuat sistem pengadilan, dan menegaskan tentang hak asasi manusia. Penutup, terus berbenah menuju Indonesia yang lebih baik. 4 kali amandemen UUD 1945 itu proses yang panjang dan gak mudah. Ini cerminan perjalanan bangsa kita dalam menghadapi perubahan zaman. Di dalamnya ada jejak perdebatan, perbedaan pendapat, tapi juga semangat untuk terus menjadi lebih baik. Setiap amandemen, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, adalah usaha untuk memperbaiki konstitusi, agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman, dan bisa menghadapi tantangan masa depan. Semoga perjalanan panjang ini, membawa Indonesia menuju cita-citanya, negara yang demokratis, adil, dan sejahtera.